Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin antum pernah dengar namanya Ustadz Andi Arlin ya. Ustadz Andi Arlin ini pernah naik feri, kapal feri. Teman saya juga. Lama nggak ketemu sama beliau ya. Orang Sulawesi kok. Naik kapal feri. Terjadi diskusi dengan sebuah jamaah terkenal ya yang tahu ya. Diskusi. Dipentokin pakai dalil. Pentokin pakai dalil. Kepepetlah dia. Gak bisa jawab lagi. Ya. Ketika terakhir Ustaz Andi Arlin juga tanya, apa dalil antum mengatakan itu? Antum mengatakan demikian, sandarannya, dalilnya mana? Pusinglah dia mikir dalil, nggak pernah ngaji. Kata Imam Syafi'i, bukan sufi namanya kalau nggak banyak makan, ya malas ngaji. Maksudnya ciri khas sufi itu kata Imam Syafi'i, ya banyak makannya, malas nuntut ilmu. Imam Syafi'i bilang ya, bukan saya ya. Imam Syafi'i, ciri-ciri sufi tok-tok, ya sufiyun kuh. Ya, sufi tok, banyak mangan, malas nuntut ilmu. Ya, kemana-mana berdendam. Apa-apa berdendam. Minta ampun pun pakai berdendam. Ya enggak? Lucu. Antum didatengin sama anak antum salah nih. Melakukan dosa besar, melakukan kesalahan besar. Terus anak antum mau minta maaf, tapi minta maafnya pakai nyanyi. Ama ina enden maaf apa misalnya, dia minta maaf sama antum, pakai nyanyi. Antum marah nggak jemaah? Makin marah nggak antum? Ini anak sudah salah, udah nakal, udah bersalah besar, minta maaf pakai malah nyanyi. Ini mempermainkan saya jadi bapak ini, marah nggak antum? Walillahil matsalul a'la. Allah punya perumpamaan lebih besar, lebih tinggi. Masa kita banyak dosa, tiap hari kita berdosa kepada Allah Jalla wa'ala, mau minta ampun sama Allah pakai nyanyi-nyanyi. Gimana coba? Ini mas kalau ceritain. Ayo. Jadi ketika dia kepepet nggak punya dalilnya lagi, dalilnya katanya. Jadi dalilnya apa? Enggeman. Ini bukan ilmu, ini bukan dalil, ini jaguran namanya, akhi. Allah musta'an. Itulah sekali lagi, orang kalau nggak ngikutin sunnah, pasti dia ngikutin hawa nafsu. Apa-apa angkat berang, ya nggak? Hawa nafsu. Ya. Jadi itu menghalangi orang mengikuti sunnah adalah apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka Allah kata, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling tersesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, ngekorin hawa nafsu tanpa mengikuti hudan minallah, tanpa mengikuti petunjuk Allah. Ya, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka sama orang-orang zalim. Lihat, Allah bilang orang yang ngikutin hawa nafsu, enggak mau ngikutin petunjuk, itu dibilangnya apa? Zalim. Allah yang bilang, Allah demen dengan zalim. Maka saya camkan di sini. Mohon maaf jemaah, berdasarkan ayat niki, ya, saya mau bilang di sini, saya berani musuhin sunnah, hitung jelo. Allah akan apa? Binasakan. Hitung jelo. Karena Allah nggak suka sama orang zalim, nggak suka sama pengekor hawa nafsu, nggak mau ngikuti petunjuk. Allah bilang begini, Allah kasih petunjuk begini, nggak mau. Apa dia? Rasul bilang begini, nggak mau. Apa? Sunnah, makan tuh sunnah kata dia. Ada itu di Jakarta. Ketika ngapain begini-gini Pak? Walaupun ada khilaf nih masalah dulu apa? Ada ikhwan kita sholat di Taman Mini sana, masjid Taman Mini, dia gara-gara begini sama orang sesepuh di masjid itu, apa gini ganggu orang sholat aja, ganggu katanya. Kan setan paling takut sama ginian ya. Jadi kalau dia merasa terganggu berarti dia. Jadi ya Pak, ya dia bilang dengan kepolosannya, ini anak ini ngaji sama saya juga di Jakarta. Dia bilang apa? Ini sunnah Nabi Pak, sunnah makan tuh sunnah. Allah musta'an. Allah bilang, siapakah yang paling tersesat dibandingkan yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti petunjuk Allah? Allah nggak suka sama orang zalim. Dan Allah kalau udah nggak suka, biasanya tunggu hari Allah binasakan dengan cara-cara yang mengenaskan. Ustaz Yazid di Jakarta itu pentolan yang mendemo beliau dulu yang apa-apa, itu matinya mengenaskan. Jadi kalau yang dimusuhi mungkin orang yang ngikutin sunnahnya, mungkin kita orangnya ya, yang dimusuhi orangnya, mungkin
nggak akan terlalu fatal. Tapi kalau yang berani dia musuhi adalah sunnahnya sendiri, amalan sunnah itu sendiri dia musuhi, dia benci, itulah saya bilang tunggu hari Allah akan binasakan orang-orang tersebut. Ya sekali cintai sama Allah. Allah nggak suka sama orang zalim, pengikut-pengikut hawa nafsu yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Ya, ini saya bicara umum ya, tidak nunjuk siapa-siapa, secara umum, ya sekali cintai. Karena saya melihat sendiri, gitu kan, bukti-bukti orang yang mencerca dan menghinakan sunnah ini, merongrong sunnah ini, selalu balasannya ngeri gitu, dari Allah. Karena dia sama halnya mengajak perang Allah, sama halnya dia, nih Allah pedang, pegang ya Allah, pedang nih. Saya juga pegang pedang. Mari kita perang. Ya kan? Perangi sunnah Nabi sama halnya memerangi Allah. Iya enggak? Saya yang beri perang melawan Allah. Ada dengan makan riba, lemak di akhirat, ente yang pedang, Allah pegang pedang, dia pegang. Nah, perang ke Allah. Saya itu menang. Nyawa Allah semua. Ya macam-macam. Di dalam surah Al-Jathiyah juga Allah berfirman. Al-Jathiyah ayat 23 seingat saya ya. Allah berfirman apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Muhammad, tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang menjadikan ilahnya, menjadikan sesembahannya hawa? Apanya? Hawa nafsu. Banyak gak jemaah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan? Ternyata Tuhan sekarang tuh, maksudnya ternyata Tuhan tuh banyak berarti ya? Ya kan? Tuhan yang disembah selain Allah banyak ya? Banyak. Jadi ini yang tepat dalam arti yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kurang sempurna. Luwe Tuhan. Dengan nyembah berhala Tuhan. Ya, bagi mereka. Dengan nyembah matahari Tuhan. Orang dengan nyembah matahari lain. Ratu Sabah dengan kaumnya kan? Ya? Balqis. Yang benar Balqis bukan Bilqis, Balqis. Ya. Ya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya dapatkan dia Ratu Balqis itu, kata Hudhud, burung Hudhud, dan kaumnya sujud kepada matahari, menyembah matahari. Padahal matahari nyembah siapa? Allah. Baru diam-diam matahari sujud kepada Allah. Ngene ngijit lemaru kanggo terbit malik ya Allah kaji. Maksudnya Allah, ya Allah kanggo terbit lemaru malik. Tiap sore ketika Mu'adz bin Jabal dibonceng sama Nabi SAW maghrib mau maghrib, Mu'adz, kamu tahu nggak itu mataharinya mau kemana? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Oh dia tazhab tasjudu tahtal arsh, dia pergi sujud di bawah arsh, tasta'dinu rabbaha, dia minta izin sama Rabbnya. Boleh nggak terbit besok hari? Kemudian Rasul katakan, yushiku an tasta'dina ya rabbaha fala yu'zana laha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hampir matahari ini minta izin untuk terbit, kemudian tidak diizinkan oleh Allah, malah disuruh terbit dari sebelah barat. Itu di zaman Nabi, beliau bersabda, hampir matahari ini minta izin untuk terbit di sebelah timur lagi, Allah nggak izinkan, tapi disuruh terbit dari sebelah barat. Kiamat. Ya kan? Nah, jadi ya, terjemahan yang tepat la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Yang benar, tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi secara benar. Berarti yang lain benar enggak? Sesembahan yang lain enggak benar. Di Bogor itu ada kuburan berderet 9. Ini buat minta jodoh, kuburan ini buat jabatan, yang ini buat harta, yang ini buat macam-macam lah. Ada 9 kuburan punya tugas masing-masing. Allahu Akbar, saya sampai komen. Orang Nasara Tuhannya 3, Trinitas. Orang Islam kok banyak banget sampai 9 ini. Berarti yang diminta-minta selain Allah itu Tuhan nggak? Dianggap Tuhan? Tuhan nggak itu khususnya dalam ilmu akidah? Tuhan berarti kan? Na'udzubillah. Berarti la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Begitu juga Muhammadur Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada orang yang berhak diikuti secara benar melainkan siapa? Rasulullah SAW. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan guru, ikuti dia. Ketika dia sesuai dengan apa? Rasulullah SAW. Enggak sesuai, mending maaf. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya. Kita diajarkan untuk fanatik terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.